Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid As-Sipa, Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Naji-Naji Masjid, dan semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta petugas masjid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya lah, berkat rahmat-Nya juga lah kita bisa terkumpul di sini dalam rangka mengkaji, menuntut ilmu, belajar dalam acara Kultum, kuliah 7 menit yang diselenggarakan setiap hari Rabu sekali. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan pengikut beliau, tabi'in, dan orang-orang yang dari dulu ila yaumil qiyamah. Baiklah, dalam kesempatan Kultum ini Ulun akan membawakan tema tentang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kita kepada arti sabar dalam ketaatan itu seperti apa, mungkin lebih bagus kita definisikan dulu sabar itu apa. Nah, jadi sabar itu berasal dari bahasa Arab, sod, ba, dan ro. Sobar lah, lain sabar. Nah, sabar itu bahasa Banjar dah. Sabar aja kita lah, kawan lah ya. Nah itu sabar versi Banjar. Kalau sabar yang versi Arab itu sobar, sod, ba, dan ro. Nah jadi sobar di sini, nah itu sobar ini artinya menahan. Jadi sesuatu yang ditahan, sesuatu yang kita kendalikan, nah itu adalah sabar. Nah jadi sabar itu bisa sudah kalau tinggi tingkatannya itu bisa ikhlas, sabar ya. Itu tinggi daripada sabar lagi. Nah jadi kita harus tahu dulu yang mana arti sabar yang sebenarnya. Nah kadang kita kayak ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mengambil makna bahasa Arab itu jadi bahasa Indonesia sudah. Salahkah? Tidak, Pak. Ini bukan masalah salah dan benar, tapi kita tidak tahu makna dari sabar itu apa sih? Nah, karena kita sudah keseringan memakai kata sabar ini dalam kehidupan kita. Nah, itu. Jadi sabar itu artinya menahan. Nah, jadi biasanya sabar ini dikait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifat negatif, kesedihan, apalagi kegalauan, kedukaan. Nah, ketika kematian kawan sabarlah. Nya seberataan matian juga. Nah, kita ke situ juga berataan. Nah, itu sabar. Sabar. Nah, ini kan sabar itu sabar versi Banjar di sabar. Padahal artinya menahan. Karena semuanya sabar itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya tadi ke arah-arah kesedihan. Nah, menahan itu banyak maknanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi arti sabar di sini, makanya bulan puasa ya, ini dekat kita bulan puasa. Makanya bulan puasa itu as-sahrus sabru ya. Nah jadi bulan yang penuh kesabaran, bulan yang harus kita tahan, menahan makan, menahan minum, menahan hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Nah itu arti sabar. Nah ini dulu perlu kita luruskan dulu ya. Ya mungkin ada sebagian yang sudah tahu, mungkin ada sebagian yang rada-rada tahu lah. Nah cuma itu tadi kita harus tahu dulu tadi. Jadi sabar itu artinya menahan. Nah terus lagi sesuai tema tadi sabar dalam ketaatan. Nah jadi sabar dalam ketaatan di sini, artinya kita harus tahu tadi sabar dalam ketaatan dalam ibadah bagaimana.
Nah, jadi sabar dalam ketaatan beribadah di sini, misalnya kita sholat ya. Nah, mungkin ini saja dulu lah, sabar dalam ketaatan ini aja yang ulun sampaikan. Nah, jadi misalnya kita ketika sholat. Nah, kita sholat itu kan kita menghadap Allah. Nah, artinya kita harus menghadirkan khusyuk ya bahasanya. Nah, jadi kita di situ bagaimana sabar dalam sholat di sini? Kita datang di sini itu sabar sebenarnya Pak. Sabar untuk tidak keluar dari sini, berjamaah itu sabar, menahan diri untuk tidak sholat sendirian. Nah, habis itu lagi apa? Kita sabar untuk mendengarkan kultum di sini. Nah, rame kah, kada kah, ibadah pada satu kayak apakah sabar menahan? Padahal hendak keluar misalnya ya, tapi menahan tadi itu juga sabar. Habis itu apa lagi? Sabar untuk tidak membuka handphone misalnya ya. Nah, ini kita ya misalnya itu. Nah, itu juga sabar ya. Nah, jadi sabar untuk menahan untuk tidak membuka handphone misalnya. Nah, sabar juga. Jadi hal-hal yang bersifat sabar ini banyak. Sabar apa lagi? Sabar apa lagi Pak Gapur? Menahan kentut. Sabar juga Pak Gapur. Itu sabar. Sabar cuma itu sabar juga ya. Artinya sesuatu yang ditahan itu sabar. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi sabar dalam sholat itu misalnya tadi untuk ke sini itu sabar untuk meninggalkan hal-hal yang lain, itu sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi dalam sabar tadi juga ketika kita sholat tomaninah, nah itu juga dalam ketaatan. Nah, kita sabar untuk ruku, bacaan Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim misalnya ya. Yang jahar misalnya. Nah, itu juga sabar. Tartil itu sabar. Dia membacanya santai. Warattil Qur'ana tartila. Quran surah Al-Mujadalah ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Jadi bacaannya juga harus tartil. Makanya Al-Quran itu pasti ada kaitannya dengan Fatihah. Karena Fatihah ini bagian daripada rukun sholat. Ketika sholat Fatihahnya bagus, sholatnya pun akan bagus, akan diterima. Nah, itu tadi. Jadi baiki Fatihahnya. Nah, itu juga bagian daripada sabar. Jadi konsep sabar ini sangat luas sekali. Sesuatu yang kita tidak lakukan, kita tahan, kita sabar, kita ridha. Nah, itu penting sekali. Nah, itu tadi. Orang yang baca Al-Quran itu juga orang yang sangat sabar, istiqomah dalam membaca Al-Quran. Setiap habis maghrib itu baca Al-Quran. Ini luar biasa ya. Setiap istilahnya itu rela dia meninggalkan apapun, meninggalkan kegiatan apapun untuk ibadahnya tadi membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Ini juga kesabaran. Ini sangat bagus sekali kalau Al-Quran ini dijadikan amalan ya. Nah, ini Pak Haji Hakim luar biasa ya. Setiap maghrib ya. Nah, ini luar biasa. Mungkin sedin one day one juz ya. Satu hari satu juz ya. Nah, itu sudah tinggi itu. Kalau kau satu juz sehari lah. Maulun kata kau coba. Buat satu juz. Mungkin Pak Gapur bisa lah satu juz one day one juz. Sejus kah? Juz apa biar? Juz apokat ya. Juz apokat ya Pak Gapur. Ada sejus Al-Quran. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, jadi kita sabar itu ya tadi sesuatu yang kita lakukan terus kita tahan untuk tidak melakukan hal-hal maksiat, itu juga bagian daripada kesabaran, bagian daripada pertahanan kita tadi. Nah, mungkin perlu kita cari benang merahnya atau kesimpulannya dari apa yang disampaikan hari ini. Perkuatlah sabar. As-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Innallaha ma'as-sabirin. Firman Allah bersama orang-orang yang sabar. Cari dalil-dalil, cari literasi-literasi yang berhubungan dengan sabar. Perkuat kesabaran kita. Kita yakin orang yang sabar itu pasti akhirnya berbuah manis lah. Nah, apa istilahnya kalau biasanya di artikel-artikel yang berseleweran di media sosial itu indah pada waktunya, ya betul. Indah pada waktunya itu. Banyak. Mantap Bapak ya. Nanti sidin jadwalkan kultum Pak Jakimai. Nah, mungkin itu saja dulu dari ulun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita di sini tidak lupa kita berdoa. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini nanti akan sebagai pemberat amal kita di padang mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan satu lagi tujuan kita, kehadiran kita, hidup kita
nanti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.